Kita hidup di zaman yang ditandai oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, era digital. Demikian kita menyebutnya, telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, belajar, dan bahkan bersenang-senang. Sebuah revolusi tanpa batas sedang berlangsung, dan kita berada di tengah-tengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Nopendaria, Sarjana Pendidikan, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Perkenankan saya menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan mengenai layanan berdiferensiasi dalam bimbingan kelompok dengan menggunakan kain FOMO Bingo untuk mengatasi kecemasan sosial di era digital. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja saat ini. Platform seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan YouTube telah membentuk cara remaja berkomunikasi, bersosialisasi, dan mendapatkan informasi. Di balik segala kemudahan dan manfaatnya, era digital juga membawa sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan berlebihan pada teknologi dan menyebabkan masalah kesehatan mental seperti FOMO, Fear of Missing Out. Fear of missing out atau FOMO adalah perasaan cemas atau takut bahwa seseorang akan melewatkan pengalaman menyenangkan atau berharga yang dialami oleh orang lain. Media sosial menjadi cermin bagi remaja untuk membandingkan hidup mereka dengan kehidupan teman sebaya. Postingan-postingan yang menampilkan kesenangan dan kesuksesan orang lain dapat memicu perasaan iri dan tidak merasa cukup. Ini membuat mereka terus-menerus mencari validasi dari orang lain melalui likes dan komentar. Dunia pendidikan, khususnya layanan bimbingan dan konseling, memiliki peran penting dalam mengatasi FOMO. Dengan memberikan edukasi tentang FOMO, guru BK dapat membantu siswa mengenali gejala FOMO dan mencari bantuan sejak dini. Dengan adanya kondisi remaja seperti ini, guru BK perlu melakukan layanan bimbingan untuk mencegah FOMO. Dalam hal ini adalah bimbingan kelompok. Dalam sesi bimbingan kelompok, peserta berkesempatan untuk belajar dari satu sama lain, mendapatkan perspektif baru dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional. Hasil asesmen diagnostik kognitif didapatkan bahwa dari 37 siswa di kelas 7A, terdapat 10 siswa dengan pemahaman sangat baik. 11 siswa dengan pemahaman baik, 6 siswa perlu peningkatan pemahaman, dan 10 siswa memerlukan bimbingan lanjut. Berdasarkan data tersebut, fokus pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu pada 10 siswa yang memerlukan bimbingan lanjut. Hasil tes psikologi dari 10 siswa tersebut, terdapat 3 siswa dengan gaya belajar visual, 4 siswa auditori, dan 3 siswa kinestetik. Strategi yang akan digunakan dalam layanan bimbingan kelompok kali ini yaitu menggunakan kain FOMO Bingo, kartu interaktif Fear of Missing Out dengan pendekatan layanan berdiferensiasi. Kartu FOMO Bingo merupakan hal baru yang saya gunakan dalam layanan bimbingan kelompok. Layanan berdiferensiasi merupakan pendekatan layanan yang sangat relevan dalam konteks kurikulum merdeka. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat yang berbeda-beda. Mengatasi FOMO membutuhkan perubahan perilaku jangka panjang sehingga menjaga motivasi peserta agar tetap konsisten dalam menerapkan strategi yang telah dipelajari untuk mencegah FOMO adalah sebuah tantangan. Munculnya platform media sosial baru atau tren yang menarik serta ketergantungannya anggota kelompok dalam bermedia sosial menjadi tantangan yang nyata. Selain itu, menyesuaikan materi dan aktivitas kelompok agar relevan dalam memberikan layanan bermakna yang bertujuan untuk memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami informasi atau fakta. Perencanaan yang saya lakukan sebelum melakukan layanan adalah menganalisis hasil tes diagnostik, menggunakan hasil tes psikologi untuk mengetahui profil belajar, berdiskusi bersama teman sejawat, menyiapkan strategi dan media layanan berdiferensiasi seperti kain FOMO Bingo, kuis dengan media Wordwall, dan menyiapkan kelas dengan aplikasi kelas dojo, serta mengatur jadwal pertemuan dengan peserta bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini?
pada siang hari ini kita ice breaking dulu. Silahkan menyebutkan kata-kata hari ini atau kata-kata motivasi berdasarkan huruf depan namanya. Nah, contoh nih, contoh. Wiwi ya, kan W ya. W ya, W ya. Wow, keren hari ini. Mulai dari Yuswi. Yeay, hari ini kita matematika. Oke. Sekarang Faril. Fantastik. Atifa. Asik banget. Asik banget. Kece. Naya. Nice try. Good. Tepuk tangan buat semuanya. Pemimpin kelompok membagi anggota kelompok menjadi 3 kelompok berdasarkan diferensiasi kesiapan belajar. Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk menganalisis kasus FOMO dengan menggunakan case card FOMO dengan menggunakan media Wordwall. Anggota kelompok mendiskusikan contoh kasus yang sudah disediakan. Pemimpin kelompok menyediakan 3 pos belajar dengan sumber belajar yang berbeda. Dengan ketentuan, pos 1, anggota kelompok dapat melihat video layanan terkait FOMO. Dalam pos ini, sumber belajar lebih mengarah kepada visual. Pada pos 2, anggota kelompok melihat podcast terkait FOMO. Dalam pos 2 ini, sumber belajar lebih mengarah kepada auditori. Dan pada pos 3, anggota kelompok menyelesaikan kuis FOMO dengan menggunakan media Wordwall. Dalam hal ini, sumber belajar mengarah kepada kinestetik. Peserta didik secara berkelompok dapat bergantian mengakses sumber belajar yang berbeda. Langkah selanjutnya, pemimpin kelompok membagikan kain FOMO bingo. Anggota kelompok dapat memilih kain FOMO bingo sesuai dengan minat belajarnya. Pemimpin kelompok mendampingi anggota kelompok dalam mempelajari sumber belajar. Pemimpin kelompok menjelaskan cara menggunakan kain FOMO bingo. Anggota kelompok dapat menyelesaikan kain tersebut dalam baris horizontal, diagonal maupun vertikal sesuai dengan model bingo selama 1 minggu dan dapat dikerjakan di rumah. Setelah selesai dikerjakan, kain bisa diberi label stiker yang sudah disediakan. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengakses kelas dojo dan mengumpulkan tugas kain FOMO dalam kelas dojo. Pemimpin kelompok dapat memberikan stiker dan penilaian kepada anggota kelompok dan berkolaborasi dengan orang tua di dalam kelas dojo untuk membantu memantau pengerjaan tugas. Kecocokan strategi dan teknik yang digunakan untuk membantu siswa dalam mencegah FOMO sangat sesuai. Terdapat hal baru yang saya terapkan dalam praktik baik ini, yaitu menggunakan kain FOMO bingo dengan menggunakan media Wordwall, Canva, kelas dojo yang saya desain untuk topik layanan FOMO. Topik layanan dalam bimbingan kelompok sangat sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa merasa bahwa layanan diferensiasi memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat pribadi mereka, sehingga materi layanan dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Perasaan saya ketika mengikuti bimbingan kelompok adalah saya merasa senang dan bahagia. Part terseru adalah saat saya mengisi kain bingo yang berkolaborasi dengan media kelas dojo, karena membuat saya dapat mengontrol penggunaan media sosial dan dapat membuat saya lebih dekat dengan orang tua. Dengan mengakses sumber belajar yang berbeda juga dapat membuat saya lebih cepat memahami FOMO. Terima kasih. Saya berharap praktik baik ini dapat menginspirasi banyak guru BK untuk menerapkan pendekatan dan media yang serupa dalam konteks yang berbeda. Salam guru hebat. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.